Halo guys, balik lagi dengan Kukles Hobby. Dan video kali ini kita akan melakukan figur pre-order roundup episode ke-21 untuk figur yang pre-ordernya di-announce di Juni week 1 dan 2. Ini adalah figur-figur yang saya akan bahas. Mudah-mudahan kalian suka dengan pilihan saya ya, karena menurut saya ini lumayan menarik untuk figur-figurnya. Dan yang untuk nggak saya bahas, saya akan taruh di outro, tapi kali ini nggak gitu banyak ya, jadi mohon dimengerti. Langsung kita lihat untuk figur yang pertama akan saya bahas. Yang pertama dari Spy Family, kita lihat Nendoroid Lloyd dan Anya Forger. Ini saya suka banget, jadi mungkin jika kalian sudah sering nonton video saya sering mention saya suka Spy Family. Dan di sini udah ada dua Nendoroid dari Spy Family, yaitu si Lloyd dan si Anya, yang Yor-nya masih in production. Lloyd-nya bagus ya, menurut saya dapat face part-nya bagus, dapat part-partnya juga bagus. Ini menurut saya oke banget untuk si Lloyd Forger-nya. Dan begitu pula dengan Anya-nya. Anya-nya juga di sini lucu-lucu. Mungkin mukanya face partnya sepertinya nggak sebanyak yang SV Gorge-nya, tapi untuk parts-parts yang dapat menurut saya bagus, dan ada si Mr. Chimera juga. Overall saya suka banget dua ini dan saya sudah pre-order. Lalu dari Jujutsu Kaisen kita lihat Figma Kento Nanami. Ini saya suka banget ya dengan dia. Mungkin salah satu favorit karakter saya di Jujutsu Kaisen, dan di sini Figma menurut saya bagus ya. Dia datang dengan dua upper body part, dia ada senjatanya, dan dasinya ada separate part yang di hand partnya. Jadi dia lagi pakai overtime dia punya skill ya. Jadi menurut saya ini Figma si Kento Nanami dari segi appearance dan parts yang dapat menurut saya sudah cukup bagus, dan dia juga ada face part yang dia nggak pakai kacamatanya ya. Overall ini oke banget figurnya. Saya sudah PO juga dan saya udah nggak sabar nunggu Figma Kento Nanami saya datang. Lalu dari Tensura kita lihat Power Parade Zizu. Ini mungkin dari beberapa di announce mungkin salah satu favorit saya ya, karena walaupun meshnya Zizu keren, saya benar-benar suka Zizu yang tanpa mesh, karena menurut saya dia keren ya walaupun tanpa mesh. Dan di sini overall dari segi penampilan dan posenya untuk Power Parade Zizu ini udah cukup bagus ya. Dari segi sculptingnya juga kelihatannya bagus, mukanya juga mirip di sini untuk Zizu-nya. Overall ini this is a nice Power Parade figure ya untuk si Zizu. Dan dari kemarin ada beberapa Tensura yang sudah di-announce, mungkin jika kalian mengoleksi itu juga, kalian boleh add Zizu ini ke koleksi Anda. Lalu dari Berserk kita lihat Power Parade Guts Berserker Armor, ini yang L size. Ini salah satu size yang introduce baru dari Power Parade, yaitu L dan XL. Kali ini Guts ya yang L. Di sini keren banget. Posenya diambil dari Berserk manga volume ke-28, dan ini keren banget. Base-nya juga keren di sini, bukan base seperti Power Parade biasa. Overall sculptingnya kelihatan keren, dan di sini mata dia bisa nyala. Jadi jika kalian punya Mi-Light yang 316R, kalian bisa taruh di matanya dan matanya bisa nyala seperti di gambar kanan ini ya. Dan menurut saya ini keren banget, dan I can't wait for this. Lalu dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness kita lihat Hot Toys-nya Death Strange. Jadi jika kalian belum nonton, mungkin ini spoiler ya, tapi tolong ditonton lah karena filmnya keren. Ini di bagian-bagian terakhir film dia lumayan ini ya kelihatan, dan di sini bagus banget. Saya suka horornya dapat, dan di sini dapat Souls of the Damned-nya sebagai parts-nya. Menurut saya juga sentuhan yang bagus banget ya. Overall sculptingnya keren banget di sini, mukanya keren banget ya, kelihatan di situ dari luka-lukanya, dan parts-nya Souls of the Damned-nya keren. Overall jika kalian suka Doctor Strange, this is a really nice figure. Lalu dari Jujutsu Kaisen kita lihat DX figure Satoru Gojo yang Holotechnic Purple version. Jadi untuk Satoru Gojo mungkin as expected, pose yang lumayan paling kalian lihat adalah Holo Purple-nya, dan di sini menurut saya bagus ya. Untuk dari figur dari Megalos ini, dari segi sculptingnya juga udah bagus, cukup bagus, dan efek-efeknya juga kelihatan bagus. Untuk perpaduan warna yang ada di efeknya saya masih kurang oke banget ya menurut saya, tapi overall this is a nice figure dari Megalos, dan overall sculptingnya bagus, base-nya juga kelihatan bagus. Keep a lookout on this ya. Oke, sampai sini aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian figur-figur yang saya bahas? Apakah menarik?
dan apakah kalian jadi tertarik untuk beli. Please let me know down in the comment ya. Saya belum ada rencana untuk video berikut saya apa, nanti saya akan kasih tahu lagi di YouTube community post saya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.